Ya, sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan dalam dunia pesantren kan ada kita namakan tirakat. Nah, saya tertarik dengan yang Buya Syakur itu dengan tradisi kholwat, apakah sama antara tirakat dengan kholwat? Iya, iya. Dan kemudian mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana terkait dengan tirakat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti itu, mungkin dapat dipahami bagaimana amalan-amalan yang dilakukan seperti yang dalam kehidupan sehari-hari, agar mungkin lebih mudah mengaplikasikan apa yang ada di tirakat itu sendiri. Kemudian izin kepada Buya Syakur, saya sudah mengikuti sejak lama pengajian Buya Syakur, entah kenapa baru sekarang berani untuk karena malam Senin ini. mengamalkan apa-apa yang telah Buya Syakur sampaikan di YouTube. Mohon izinnya. Iya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penyebutannya kan berbeda-beda. Ada yang disebut tirakat, ada lagi kholwat, ada lagi uzlah, ada lagi tahanus, ada lagi nyepi, ada lagi tetira, ada lagi apa lagi? Tetapa. Bersemedi, bertapa, banyak lah. Iya. Itu terserah sebutannya berbeda-beda, tapi acaranya adalah sesungguhnya mengasingkan diri. Ya, tizal, uzlah itu mengasingkan diri dari kerumunan orang banyak. Karena bagaimanapun manusia perlu menyendiri. Tidak selamanya ya, artinya saat-saat menyendiri, karena bagaimanapun juga dalam keadaan manusia menyendiri itu ada peningkatan kecerdasan juga. Karena manusia ketika selalu bersama orang banyak, dia selalu berdialog dengan orang lain. Tetapi ketika dia sedang menyendiri, maka dia berdialog dengan dirinya sendiri. Sebetulnya sehari-hari di rumah saja kita ada saat-saat menyendiri, ya kan, menjelang tidur, atau juga kita lagi BAB di WC sendiri. Manusia itu tidak pernah otak ini berhenti, selalu beraktivitas otak ini. Nah, ketika dengan ada temannya, maka otak ini dipakai untuk berdialog dengan teman. Ketika nggak ada teman, ya dengan dirinya sendiri. Terserah mau dibilang ngelamun, ngayal, berimajinasi, ya kan? Tapi dia berbicara sendiri. Coba Anda perhatikan, ketika Anda sedang berbicara dengan diri Anda sendiri, di situ Anda merasakan ada satu kejujuran hati Anda. Ya, ketika berdialog dengan dirimu sendiri, muncul kejujuran dirimu, salah yang ngaku salah. Tapi ketika ada orang, nggak mungkin Anda ngaku salah, karena otak Anda akan diproses menjadi menjadi advokat, ya, memberikan bantuan advokasi, membenarkan dirimu sendiri. Nah, apalagi kalau kita berkholwat, apakah seminggu, apakah 10 hari, apa 4 hari, terserahlah, itu tergantung kepada bentuknya. Di situ akan memberikan satu meningkatkan kecerdasan spiritual kita itu, semacam itu. Kemudian juga mengistirahatkan mata kita, telinga kita, mulut kita, semua apa saja itu perlu ada waktu istirahatnya, ada restnya. International Labor Organization ILO juga tuntutannya buruh itu setiap minggu harus ada hari libur 2 hari. Kemudian setiap tahun ada cuti tahun. Nah, itu hak mereka. Karena semua juga perlu ada istirahatnya. Mobil juga sama. Kalau dipakai tiap hari jadi
untuk taksi yang non stop 3 tahun udah hancur, ya kan gitu. Tapi ketika ada teristirahatkan, kemudian namanya mesin yang berjalan juga perlu ada tune up dan sebagainya. Katakan saja lah kalau itu acara tune up semacam itu. Kemudian perenungan ini perlu, karena bagaimanapun semua hampir orang-orang besar, para nabi, para rasul dan sebagainya yang telah membangun peradaban manusia, sejarah yang ditulis dengan tinta emas dalam kejayaannya, itu rata-rata keluar dari pertapaan kok. Ya, Nabi Muhammad bertapanya di mana? Di Gua Hira. Nabi Musa bertapanya di mana? Di mana? Nabi Musa bertapanya di mana? Di Tursina. Nabi Ibrahim padang pasir, Nabi Khidir lautan, Nabi Ilyas di hutan, Siddhartha Gautama di hutan. Nggak mungkin orang besar itu keluar dari diskotek kok. Iya, nggak mungkin seorang pemimpin besar yang memajukan bangsanya itu keluar masuk nightclub dan diskotek kok. Iya. Nah, itu satu. Kemudian tirakat ada makna khusus nih. Kalau tirakat itu lebih didominasi dengan puasanya ya. Kalau orang khalwat uzlah kan bisa saja dia tetap makan kan. Ada lagi puasanya malah puasa tidak makan, tidak ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Tirakannya tidak ngomong. Ini tirakannya tidak makan. Nanti tidak makan itu tidak makan yang bernyawa. Ya kan gitu. Ada yang makan puasa biasa, beragam lah semacam. Nah, tirakat atau uzlah dan sebagainya, ketika Anda mengosongkan perut Anda, perlu diketahui bahwa perut kita ini setiap hari diisi dengan makanan-makanan, dari mulai tempe, tahu, otok-owok, encrot, sate, rendang, kepalikan manyun dan sebagainya. Itu semuanya masuk dan digiling. Oke, menggiling sesuatu dan lalu di dalamnya ada mesin katalis memecah protein, ya kan gitu, vitamin, gizi dan sebagainya, vitamin A, vitamin D dan sebagainya, ada gula, ada kolesterol dan sejenisnya, semua dalam kadar yang pas sesuai ukuran dengan kebutuhan kita, ya kan, dihisap ke dalam darah kita, kemudian paru-paru kita juga menarik udara, memompa untuk masukkan oksigen di dalam, itu kan sistem kerja ya, mesin katalis dalam diri kita. Perlu diketahui setiap mesin-mesin penggiling itu selalu meninggalkan residu. Apalagi orang Majalengka daerah Bantarbaru dekat Jati 7 kan? Iya. Ada pabrik gula nggak? Ya, setelah menggiling residunya, tetes tebunya, molasesnya itu dikerokin kan, mesti dibersihkan. Perlu dibersihkan kan? Nah, tubuh kita juga sama. Dari sisa-sisa makanan yang melekat di dinding perut ini, itulah disebut dengan racun-racun tubuh itu. Yeah. Nah, racun-racun tubuh itulah yang akan bisa memberatkan penyakit-penyakit pada diri kita. Nah, makanya ketika ada kerusakan organ tubuh kita, seperti umpamanya mesin-mesin sensor yang membatasi asupan kolesterol pada darah yang sudah tidak berfungsi, ya tidak bisa menutup lagi. Akhirnya kan masuk di darah terlalu banyak lemak, namanya kolesterol. Kadar gula sebetulnya sekian ukurannya sudah nutup, dia nggak nutup, masuk gulanya banyak, namanya diabetes. Nah, itu penyakit-penyakit semacam itu adalah disebut dengan penyakit-penyakit namanya degeneratif. Nah, untuk mencegah degeneratif itu,
perlu ada detoksifikasi. Nah, detoksifikasi itu adalah tujuan untuk membersihkan racun-racun tubuh kita ini. Ya, sehingga antibodi kita menjadi tumbuh sehat kembali. Sekarang saya ingin kasih tahu aja. Di sini ada nggak ya pernah dioperasi? Biasanya kalau ibu melahirkan di sesar dioperasi. Pernah dioperasi. Sebelum operasi apa kata dokter? Suruh puasa kan? Iya. Paham nggak? Karena ketika orang itu puasa, itu sel darah putih sebagai sistem ketahanan tubuh kita itu menjadi prima. Ya, sehingga ketika dioperasi kulit kita disobek, itu tidak bisa dihindari terjadilah infeksi. Karena udara yang ada kan semuanya kan kuman-kuman bakteri. Sekalipun dalam ruangan yang steril tidak bisa dihindari. Itu hanya dokter aja ditutup juga udaranya tidak bisa dihindari, pasti kena infeksi. Nah, makanya supaya tubuh kita ini kuat bisa melawan infeksi, maka dianjurkan oleh dokter kita suruh puasa. Lalu terus apa yang Anda ragukan lagi semuanya ini? Kalau sudah dokter menyatakan begitu, ya kan begitu. Dan kita ini tirakat dalam Islam itu kan sudah dimasuk dalam skedul pertahunan. Artinya selama 30 hari kita tirakat itu diperhitungkan cukup untuk bertahan 11 bulan kemudian. Itu sudah otomatis. Tetapi ketika kita usia sudah tua, nggak cukup 30 hari itu, ada tambahan. Makanya Senin, Kamis dan sebagainya. Itulah kira semacam itu. Ya, kalau Anda kurang yakin silakan tanya dokter aja deh. Terima kasih.